Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar everyone? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Ustazah akan mereview materi yang sudah kita bahas di semester 2 kelas 8 pelajaran PPKN. Yang pertama adalah tentang masa kebangkitan nasional. Nah, masa kebangkitan nasional itu diawali dengan adanya penjajahan Belanda. Nah, Belanda datang ke Indonesia sekitar tahun 1650-an, pelayaran pertama oleh Cornelius de Houtman, yang kemudian menerapkan sistem penjajahan kolonialisme. Apa itu sistem penjajahan kolonialisme? Sistem penjajahan kolonialisme adalah penjajahan dengan mengambil sumber daya alam. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Belanda menerapkan sistem penjajahan imperialisme. Apa itu sistem penjajahan kolonialisme? Sistem penjajahan kolonialisme adalah penjajahan dengan cara mengambil sumber daya alam, sedangkan sistem penjajahan imperialisme adalah penjajahan dengan mendirikan suatu pemerintahan. Nah, pada waktu mendirikan suatu pemerintahan di Indonesia waktu itu, pemerintah Belanda menerapkan sistem politik. Ada 3 sistem politik. Yang pertama adalah divide et impera. Apa itu? Yaitu sistem politik adu domba, di mana Belanda memecah belah kaum pribumi supaya tidak bersatu, tidak melawan pemerintahan Belanda. Yang kedua adalah Trias van Deventer. Pencetus dari Trias van Deventer ini adalah seorang tokoh bernama Van Deventer, makanya dinamakan Trias van Deventer. Tujuannya apa dari Trias van Deventer ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan moralitas dan kesejahteraan kaum pribumi waktu itu. Ada 3 hal dari Trias van Deventer. Yang pertama adalah edukasi. Waktu itu kaum pribumi, bangsawan, diizinkan untuk sekolah-sekolah di sekolah Belanda. Kemudian yang kedua adalah irigasi. Waktu itu kaum pribumi diajarkan bagaimana sistem irigasi untuk pengairan sawah. Yang ketiga adalah imigrasi. Nah, adanya Trias van Deventer itu memunculkan in eres cult atau rasa hutang budi kepada kaum pribumi, sehingga kaum pribumi tidak melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda, khususnya kaum bangsawan. Pada masa sebelum kebangkitan nasional, perjuangan rakyat Indonesia lebih ke arah perjuangan secara fisik dengan perang dan lain sebagainya. Kemudian di era masa kebangkitan nasional barulah berdiri organisasi-organisasi kepemudaan yang sifatnya modern. Organisasi yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan di sebuah sekolah kedokteran Belanda bernama Stovia atas gagasan Gunawan Mangunkusumo. Awalnya organisasi ini hanya dalam lingkup sekolah Stovia saja, tetapi kemudian berkembang pesat karena bergerak di bidang sosial, politik, ekonomi. Perkembangannya tidak hanya meliputi wilayah Jawa saja, sampai ke Madura di bawah kepemimpinan Sutomo atau Dr. Sutomo. Yang kedua adalah organisasi SI atau awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Organisasi SI atau Sarekat Dagang Islam ini didirikan atas gagasan dari Tirto Adikusumo dan Haji Samanhudin. Waktu itu beliau berpendapat bahwa kaum pribumi, khususnya para pedagang, itu kalah saing dengan pedagang-pedagang asing. Kemudian beliau mendirikan organisasi ini, tujuannya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan dakwah Islam kaum pribumi. Setelah berkembang, SDI berubah nama menjadi SI, diganti oleh HOS Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kenapa diganti nama SDI menjadi SI? Karena waktu itu tidak hanya di bidang perdagangan dan Islam saja, tapi sudah masuk ke ranah politik, sosial. Yang ketiga adalah Indies Party atau Partai Hindia. Organisasi Indies Party ini didirikan oleh 3 serangkai. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker,
yang kedua adalah Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Kalau dua organisasi ini didirikan dengan tujuan di bidang sosial, politik, ekonomi, tetapi Indis Parjit ini lebih ke arah menanamkan rasa persatuan dan kesatuan. Waktu itu beliau-beliau ini berpendapat bahwa pentingnya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kaum pribumi, sehingga banyak pidato-pidato yang dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu dari perlawanan yang sangat terang-terangan waktu itu, 3 serangkai ini menerbitkan surat kabar bernama The Express, di mana The Express itu berisikan kritikan-kritikan terhadap pemerintahan Belanda. Apa akibat dari perlawanan tersebut? Nah, 3 serangkai diasingkan ke negara Belanda. Materi yang kedua yang akan kita review adalah tentang semangat Sumpah Pemuda. Nah, pada masa kebangkitan nasional ditandai dengan organisasi modern. Di masa Sumpah Pemuda ini muncul organisasi-organisasi yang sifatnya kedaerahan. Apa saja organisasi tersebut? Ada Tri Coro Darmo, ada Jong Sumatranan Bon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kebangkitan nasional, tujuan dari organisasi modern yang untuk dibentuk yaitu untuk politik, sosial, ekonomi. Tetapi kalau di sebelum Sumpah Pemuda lebih ke arah silaturahmi antar pemuda-pemuda yang waktu itu sedang belajar di tanah Jawa. Nah, contohnya yang pertama adalah Tri Coro Darmo. Tri Coro Darmo ini dibentuk atas usulan Dr. Satiman sama dengan Budi Utomo. Tri Coro Darmo ini didirikan di sekolah kedokteran Belanda bernama Stovia. Waktu itu Budi Utomo dianggap sebagai organisasi yang elit, sehingga tidak semua anggota bisa masuk di organisasi tersebut. Oleh karena itu, Dr. Satiman mendirikan Tri Coro Darmo. Seiring berjalannya waktu, Tri Coro Darmo semakin berkembang pesat, sehingga membuat Dr. Satiman untuk merubah nama Tri Coro Darmo menjadi Jong Java. Alasannya adalah untuk menarik pemuda-pemuda tidak hanya dari Jawa, tetapi dari Sumatera, dari Bali, dari Madura, dari Lombok, dari Sunda untuk bergabung di organisasi kedaerahan ini. Yang kedua adalah Jong Sumatranan Bon. Jong Sumatranan Bon adalah perkumpulan pemuda dari Pulau Sumatera. Didominasi oleh pemuda-pemuda Minang, yaitu pemuda dari Padang, Bukit Tinggi, tapi juga ada pemuda dari Batak. Nah, tokoh dari Jong Sumatranan Bon ini ada Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Muhammad Amir, Badar Johan, dan lain sebagainya. Jong Sumatranan Bon kemudian pecah karena pemuda-pemuda Batak waktu itu tidak sepemikiran dengan pemuda-pemuda Minang. Akhirnya mereka mendirikan organisasi baru bernama Jong Sumatranan Bon. Yang ketiga ada Jong Minahasa, didirikan oleh Sam Ratulangi untuk mewadahi pemuda-pemuda dari Sulawesi. Setelah berkembang, Jong Minahasa ini kemudian membuka cabang yaitu bernama Jong Celebes dengan tujuan visi dan misi yang sama dari Jong Minahasa. Ada juga Jong Ambon, perkumpulan dari pemuda-pemuda Ambon, Sekarukun, perkumpulan dari pemuda-pemuda Sunda, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari organisasi kepemudaan daerah ini adalah untuk silaturahmi. Puncaknya organisasi kepemudaan daerah yaitu dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda. Ada 2 tahap, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 2 Mei di tahun 1926. Tujuan dari diadakannya Kongres Pemuda 1 yaitu untuk menumbuhkan rasa persatuan. Karena waktu itu para pemuda daerah itu lebih mengedepankan sikap kedaerahannya masing-masing. Nah,
Di Kongres Pemuda 1 itu, Muhammad Yamin sebagai perwakilan dari Yang Sumatera Nenpon mengusulkan ada dua bahasa yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Melayu, yang kedua adalah bahasa Jawa. Jadi bahasa Indonesia belum disebutkan di sini. Nah, di akhir Kongres Pemuda 1, keputusan tentang bahasa belum mendapatkan keputusan yang jelas dari semua anggota, dan tujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan itu masih belum tercapai. Oleh karena itu, setahun kemudian diadakan Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan 2 hari di tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Nah, apa saja yang dibahas di Kongres Pemuda 2 itu? Yang pertama, ada 3 tahap. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin berpendapat bahwa rasa persatuan dan kesatuan itu bisa muncul karena adanya satu sejarah. Kenapa kok Malaysia bukan bagian dari Indonesia, atau Timur bukan bagian dari Indonesia? Karena tidak satu sejarah. Yang kedua yang bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan adalah bahasa. Kemudian hukum yang sama, pendidikan tentang kebangsaan, dan yang ketiga adanya kemauan yang keras untuk meraih persatuan dan kesatuan menuju kemerdekaan. Nah, yang kedua, di tahap kedua dibahas tentang pendidikan kebangsaan. Waktu itu anak-anak pribumi sangat jarang yang mendapatkan pendidikan. Nah, oleh karena itu, di Kongres Pemuda 2 ada inisiatif bahwa pentingnya pendidikan kebangsaan. Kalau mau rasa persatuan, mau rasa nasionalisme, mau rasa cinta tanah air, maka diperlukan adanya pendidikan kebangsaan atau wawasan kebangsaan. Ya. Tahap yang ketiga adalah pentingnya rasa nasionalisme dan demokrasi. Nah, dari 3 tahap ini kemudian menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Kalian ingat kan rumusan Sumpah Pemuda? Nah, inti dari rumusan pemuda itu adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dari peristiwa Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari para pendiri bangsa? Ya, ada di sini. Yang pertama adalah rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme adalah rasa cinta, rasa bangga kepada negara. Contohnya seperti apa? Oh, saya bangga Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa banyak. Oh, saya bangga dengan tarian-tarian Indonesia. Nah, yang kedua adalah patriotisme. Patriotisme adalah rasa cinta dan bangga. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau patriotisme, rasa cinta dan bangga yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Misalnya, saya bangga kepada tarian Indonesia, maka saya harus belajar tarian tradisional. Oh, saya ingin membela Indonesia, misalnya dengan melalui mengikuti Olimpiade Internasional. Nah, yang ketiga adalah toleransi. Toleransi di sini adalah saling menghargai, menghormati, walaupun kita beragam sekali, kita harus saling menghormati dan menghargai. Tidak menyela teman yang sedang berbicara, tidak mengejek teman yang beragama lain, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti menyelesaikan semua tugas yang dibebankan kepada dirinya dengan rasa penuh tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan, apa yang sudah diberikan, tugas yang sudah diberikan dikerjakan sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Yang kelima adalah rela berkorban. Nah, rela berkorban ini adalah rela memberikan apa yang dimiliki oleh dirinya kepada orang lain atau kepada kepentingan umum. Misalnya, menyisihkan sebagian uang saku untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang keenam adalah kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya, piket kelas, membersihkan
selokan sekitar rumah dan lain sebagainya. Masih banyak sikap-sikap yang bisa kita teladani dari para pendiri bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan para pendiri bangsa Indonesia? Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.